yang PSI yang kemarin. Kita coba ya teman-teman. Ini kan ada vokal ya, lalu lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini balik lagi masih dengan saya Iwan Aditya. Nah, sekarang saya mau review tentang musik studio yang versi baru ya, karena banyak teman-teman dari member juga nanyain perbedaan antara versi yang lama yang saya pakai buat create atau edit, yang versi sebelumnya ya 425. Sekarang saya menggunakan versi yang 693. Di sini ada beberapa pertanyaan dari member ya. Ada Bang Farhan, ada Bang Lima, ada Bang Jarwo, ada Bang Hilman, ada Bang Adam. Pertanyaannya sama, yaitu tentang kategori jam to variation ya. Kenapa ketika kita loading style ke versi musik studio yang ini, itu jam to variationnya tidak ikut terbaca. Nah, itu memang seperti itu ya, karena di musik studio di atas dari versi 425 memang seperti itu, tidak bisa membaca jam to file jika kita hanya mengloading atau mengimport filenya saja, kecuali dengan setnya ya. Saya sudah ada dalam set, maka otomatis jam to-nya akan terbaca. Nah, saya kasih contoh ya. Di sini saya mau loading file saja ya. Nah, sekalian saya review nih file yang ini buat style gratisan ya, buat subscriber juga. Nah, di sini kita buka, coba kita lihat. Biasanya ada di intro ya, intro 1 ya, betul. Di sini jam to-nya tidak ada, tidak terbaca. Intro 2 juga sama, jam to variasinya tidak terbaca, dan intro 3 juga sama. Jadi ya tinggal dirubah saja di sini, kita samain. Kalau mau misalkan mau nyontek, nah jam to-nya kemana-kemananya, itu bisa awal pertama kita menggunakan musik studio yang versi 425 ya, karena di sana udah pasti terbaca. Jadi tinggal kita samain dari intro 1. Biasanya saya langsung jam to variation 1. Dari intro 2 biasanya langsung saya jam to variation 3, dan dari intro 3 ini juga pasti jam to variation 1. Nah, hanya segitu aja sih sebenarnya. Jadi untuk solusinya, teman-teman bisa gunain ORG dari handphone juga bisa, itu jam to-nya langsung otomatis kebaca ya, atau bisa menggunakan musik studio yang versi 425 seperti itu. Itu untuk kategori jam to variation ya, soalnya memang versi yang ini berbeda. Di atas versi yang 425 itu jam to variationnya ketika kita import stylenya aja itu tidak akan terbaca. Mungkin seperti itu. Lalu yang kedua ada Bang Ragil, ada Bang Acil, ada Agan Beno, ada Agan Badri, Agan Bonar, Agan Pian, Agan Arif, dan Agan Firman. Pertanyaannya sama mengenai kunci single key ya, single key. Oke, kita buka dulu virtualnya. Nah, di sini ada setting, teman-teman bisa buka di sini.
PC setting, lalu pilih yang ini ya, rhythm dan keyboard dan chord ya, maaf. Nah di sini kita langsung gunakan yang ini, user defined 1K, artinya kita cukup menyentuh satu chord aja maka dia akan mewakili satu kunci. Nah untuk settingannya kita bisa atur di bawahnya yang ini untuk C, ini untuk D, ini untuk E, ini untuk F, ini untuk G, dan seterusnya. Contoh ya dari lagu yang ini nih, yang lapar ini, misalkan nada dasarnya di A minor, maka di sini kan A-nya otomatis mayor karena defaultnya pasti seperti itu. Untuk merubahnya kita tinggal klik di sini untuk menghilangkan, lalu buat di sini. Nah perbedaan mayor minor tentu teman-teman sudah hafal ya. Dulu banget saya pernah kasih tahu ya, maksudnya saya pernah sharing tentang perbedaan mayor dan minor seperti itu. Nah otomatis di sini juga nanti ada informasi kunci apa yang kita buat, seperti misalkan seperti ini kan, di sini ada informasinya yang kita butuhkan A minor. Lalu bagaimana dengan double mayor minor? Kebetulan di lagu yang ini, yang lapar ini, itu ada D yang mayor dan ada D yang minor. Untuk mengakalinya saya biasanya membuat D yang mayor itu di posisinya di sini, jadi D yang biasa saya gunakan untuk minor. Lalu di sini di pitch ini saya biasanya merubah. Nah jadi ketika kita menekan tombol pitch yang ini, menekan chord yang pitch ini, maka chordnya akan berubah menjadi D mayor. Tapi ketika kita menekan D yang minor, maka otomatis akan menjadi minor di sini. Jadi kita mempunyai dua kunci. Nah seperti itu, ini minor, ini untuk mayor. Lalu apalagi ya, B nya ya B minor ya, ini kita rubah yang ini turun ke bawah. Untuk minor rubah Mi nya turun ke setengah ya, artinya satu ini nih, satu tune. Nah, ini A nya sudah A minor, B nya sudah B minor, D nya sudah D minor, dan pitch nya sudah D mayor. Yang lain biarkan saja, kita periksa apa masih ada yang salah atau tidak. Nah ketika selesai, kalau misalkan mau simpan tinggal save di sini. Nah kita namain di sini, misalkan judul lagunya apa itu, lalu setting. Jadi nanti kita ketika kita akan memainkan lagu tersebut, kita bisa loading di sini. Nah cari kunci yang tadi yang kita buat, KLM. Nah ini kan sudah ada kan. Nah kita open, otomatis dia sudah masuk settingannya. Lalu kita oke di sini biar kembali ke tampilan virtual. Ya sudah, ketika kita tekan di sini maka hasilnya akan menjadi A minor ya. Kita coba ya. Nah di sini ada A minor kan. Di sini juga D nya jadi D minor, di sini jadi D mayor ya. Nah mungkin seperti itu untuk cara mengatur single key. Baik, sekarang kita review untuk style gratisnya nih, yang lagu ini ya, masih dari Sonata. Kita review menggunakan aplikasi software musik studio yang versi lama ya, dimana saya membuatnya di situ dan saya edit di situ. Oke, jadi di sini saya cuman review buat memainkannya karena saya juga sering mainin di versi yang ini. Seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekarang saya sudah ada di Musik Studio versi 425 ya, buat edit, buat bikin. Nah sekarang yang saya mau tunjukin ya perbedaannya. Ketika saya loading atau import file rhythm atau style itu, maka kategorinya akan terbaca. Yang masih yang tadi ya, yang ini ya, lapar.
Oke, kita open aja, kita cek ini di kategori printer 1. Nah, otomatis dia terbaca. Jadi itu ya perbedaannya dengan versi yang di atasnya, itu tidak bisa membaca ini jam tuh untuk loading stylenya aja. Udah kelihatan ya perbedaannya, kenapa saya lebih rekomen versi yang ini. Dan juga setelah kita buat dari versi yang 425 ini, mau style, mau set, atau mau apapun itu bisa di loading di versi di atasnya. Tetapi ketika kita membuat data dari software musik studio, baik itu set atau style atau apapun, kita membuatnya dari versi yang di atas, maka otomatis tidak akan terbaca di versi yang di bawahnya, seperti itu. Makanya dari awal-awal saya rekomendasikan untuk membuat atau edit data ORG atau musik studio itu di versi yang ini. Nah, di versi yang 425 ini paling stabil yang saya pelajari ya. Jadi kita bisa loading di versi yang manapun, baik di bawah 425 ataupun di atasnya. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja. Ini nanti linknya bakal saya bagikan. Untuk passwordnya sudah pasti saya password ya. Passwordnya adalah, nah oke, langsung aja ya. Ini ada intro 1, intro 2, intro 3. Endingnya saya gunakan 2 ending, yang ini 1 bar dan yang ini 2 bar. Oke, untuk variasinya biasa aja, masih dangdut biasa ya. Temponya di sini saya default di 140. Ketika teman-teman mau bermain dengan tempo yang asli bisa dinaikkan ke 114. Nah, kita naikkan saja di virtualnya ya, atau di ORG versi Androidnya juga bisa ditaikkan ke 114% atau 136 bit per second. Nah, lalu ininya, tempo yang ininya di lock. Kenapa di lock? Soalnya kalau tidak di lock, ketika berpindah variation atau berpindah kategori yang ini, temponya akan berubah ke defaultnya yang tadi 110. Makanya ininya saya lock karena ada perubahan tempo di sini dari 110% ke 114. Itu teman-teman. Jadi setelah disesuaikan tempo, lalu kita lock di sini. Ini untuk tempo ya, lock tempo. Itu aja. Kita review. Di sini saya buat instrumen mandolin, terus ada juga string, dan perkusinya saya masih menggunakan yang ini, yang Trias ya, yang PSP yang kemarin. Kita coba ya teman-teman. Nah, di sini kan ada vokal ya. Lalu lanjut. Nah, setelah itu dia akan jump to variation 1. Saya buatnya di C, nanti setelah kita main akan berubah di A ya, seperti itu. Lalu dari variation 1 fill in satunya ini ropel biasa, lalu di sini ada break di fill in kedua. Saya tambahkan di sini distorsi. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini chordnya sudah saya buat ya, jadi sudah otomatis chordnya berpindah sendiri, tidak perlu memainkan chord ketika menekan fill in 2 atau variation 2 ya, auto fill ke fill in 2 ini. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, jadi
Ini bisa kita rubah namanya, mau pakai X4 supaya nanti di sininya keluar. Ini di posisi sini pengaturan volume untuk melodinya ya. Kalau misalkan dibiarkan ya dia tidak akan keluar. Misalkan tadi ini musik gitu ya, biasanya tidak akan muncul seperti itu teman-teman. Lalu setelah itu dia jump ke variation 2, ini masih sama seperti variation 1. Lalu langsung ke intro 2, ini rap ya teman-teman. Rap, kita review chordnya dulu ya. Ini kita mute lagi. Jadi chordnya juga saya udah seperti biasa dibikin auto. Untuk melodinya seperti ini, saya gabungkan antara mandolin dan clean gitar ya. Saya menggunakan gitar soft stereo. Nah, kenapa saya menggunakan soft stereo? Karena biar suaranya bersatu dengan mandolin yang ini gitu. Kalau saya pakai distorsi itu kelihatannya kurang kurang pas aja. Dan di sini flute-nya seperti biasa saya gunakan echo ya, delay posisinya 40/30 seperti itu, dan volumenya saya stabilkan di 40, posisinya di sebelah kanan. Jadi itu ya kalau kita gunakan semua. Nah seperti itu, lalu dia langsung lompat ke jam to variation 3. Setelah di 3 ada sisipan lagi, masih bunyi rolling yang tadi ya, rolling yang tadi. Jadi saya copot yang tadi dari intro ya, saya pindahkan ke sini biar lebih cepat. Nah dia langsung ke sini lagi, dan di variation 4 nya itu ada ketukan yang sedikit berbeda. Itu propelnya. Nah ini ropanya saya pakai seperti ini, pianonya ya. Lalu ke variation 4 dan terakhir di intro 3 ini sebelum kembali ke vokal awal. Nah untuk ending saya buat yang 1 bar, juga yang 2 bar. Nah seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja review untuk style gratis hari ini. Jangan lupa buat teman-teman yang mau lempar pertanyaan atau mau sharing tentang informasi seputar ORG atau musik studio, boleh tulis di kolom komentar ya. Tidak cuman dari member VIP aja, saya juga buka pertanyaan di kolom komentar ya buat subscriber saya juga. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Tetap semangat berkreasi. Jangan lupa untuk yang baru nongkrong di sini, diklik subscribe-nya, lalu di like, nyalakan lonceng notifikasi biar nanti ada pembaruan terbaru, updatean terbaru bisa teman-teman tahu dari saya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.